Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA di materi yang hari ini yaitu bab kelima, yaitu tentang lapisan bumi. Sebelumnya kita coba berdoa dulu. Semoga pada pembelajaran ini Allah mudahkan kita menerima pelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Tujuan pembelajaran hari ini di materi tentang lapisan bumi yaitu diharapkan dengan diberikannya media lapisan bumi akseptor, kamu bisa menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi, ya, lapisan penyusun bumi. Di konsep lapisan bumi, kita tahu planet bumi ini adalah salah satu dari 8 planet yang ada di galaksi Bima Sakti dan menempati di urutan ketiga dari matahari sesudah Merkurius dan Venus. Bumi memiliki menyerupai bola pejal, ya. Bola pejal itu adalah bola yang berisi, tidak kosong, tidak seperti bola kaki, ya, dengan banyak lapisan penyusunnya. Ya, bumi sendiri adalah planet yang sementara ini mampu menunjang kehidupan makhluk hidup, di mana pada bumi ini memiliki 3 komponen utama yang terpenting yang menunjang kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Komponen tersebut apa? Ya, diantaranya ada litosfer, yaitu lapisan dalam bentuk batuan. Kemudian ada hidrosfer, bentuk air. Kemudian ada atmosfer dalam bentuk gas. Lapisan bumi bisa dilihat menyerupai, ya, dalam bentuk litosfer, ya. Kemudian kita masuk dulu ke dalam atmosfer dulu. Atmosfer itu berasal dari 2 kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan sparea yang berarti lapisan. Sehingga mampu dikatakan atmosfer ialah lapisan bumi yang berupa uap. Jadi atmosfer itu sendiri memiliki aneka macam lapisan dan komponen penyusun. Tetapi komponen penyusun terbanyak ialah nitrogen dan oksigen yang paling diperlukan oleh makhluk hidup dalam mempertahankan hidupnya. Salah satu komposisi dari atmosfer yaitu ozon atau O3 yang membentuk lapisan tersendiri yang berfungsi sebagai penyerap radiasi matahari yang berupa radiasi ultraviolet. Atmosfer sendiri juga memiliki lapisan-lapisan yang dibagi menurut ketinggian dari lapisan atmosfer itu sendiri. Lapisan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu diantaranya sebagai berikut, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Sementara pada bagian atas terdiri atas mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Pada troposfer kita masuk dulu kepada bagian yang bawah, troposfer, ya. Jadi perlu diketahui sebagian besar aktivitas makhluk hidup, yaitu kita di bumi, termasuk manusia, ketika dia sedang tidur, belajar, dan bermain berada pada lapisan troposfer. Jadi troposfer itu merupakan lapisan atmosfer yang berada pada bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut, yaitu terhitung 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Ya, hitungannya seperti itu. Jadi permukaan laut itu dihitung permukaan dasar yaitu 0 km, ya. Sebagian besar bagian daripada troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Kemudian bagian yang kedua, ya, bagian bawah yang kedua yaitu stratosfer.
Perlu diketahui lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon O3, ya, gas ozon O3. Kemudian pada bagian atas daripada atmosfer bumi, diantaranya ada mesosfer, ya. Ini bisa dilihat daripada fenomena dari kejadian meteor yang melintasi bumi, kemudian kita lihat hilang. Namun sebenarnya yang terjadi adalah meteor sedang menuju bumi. Akan tetapi meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Jadi lapisan dari mesosfer ini terletak pada ketinggian 50 sampai 85 km di atas permukaan bumi. Jadi lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Ya, jadi kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Kemudian yang berikut termosfer. Ya, termosfer ini dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yaitu pada lapisan ini mencapai suhu 1982 derajat Celcius. Ya. Jadi lapisan ini memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Ya. Jadi pada kejadian mengorbitnya teleskop daripada Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang bermuatan yang disebut dengan ionosfer. Ya. Jadi ketika kamu mendengar radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Ini disebabkan karena apa? Karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Sedangkan pada malam hari tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh seperti yang di keterangan di atas. Kemudian pada eksosfer, ya, kita tahu satelit-satelit buatan yang mengitari bumi tersebut masih berada dalam atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Ya, gas hidrogen. Jadi kalau misalkan kamu melihat video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kamu lihat. Hal ini disebabkan karena eksosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap pada pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat ruang angkasa tersebut tergantung pada mesin pendorongnya. Bagaimana tekanan udara di daerah atmosfer? Pada permainan panjat pinang, ya, ada pemain yang di atas dan ada pemain yang di bawah, masing-masing saling menopang. Pada ilustrasi permainan panjat pinang di atas, tekanan udara di dekat permukaan bumi juga lebih besar. Jadi besarnya tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Ya. Ketika kamu sedang mendaki gunung,
atau yang berada di bawah pegunungan akan merasakan kesulitan bernapas seperti biasanya. Hal tersebut disebabkan karena di daerah yang lebih tinggi jumlah molekul udara termasuk oksigen semakin sedikit. Kemudian pada suhu atmosfer, ya, pada suhu atmosfer di sini perlu diketahui lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap matahari. Ya. Suhu di tiap lapisan atmosfer berbeda seperti yang kita ketahui, tergantung daripada lapisannya. Lapisan stratosfer memiliki suhu antara min 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari, kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya. Berbeda dengan lapisan troposfer, di lapisan stratosfer semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian, ya. Hal ini disebabkan karena adanya ozon. Jadi ozon terdapat di bagian atas stratosfer. Molekul ozon mampu menyerap energi matahari hingga mengakibatkan kenaikan temperatur. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18 sampai 54 km di atas permukaan laut. Jadi ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Jadi oksigen yang kita hirup memiliki 2 atom oksigen tiap molekulnya. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen, ya, yang berikatan. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Jadi kandungan ozon pada atmosfer sangat tinggi sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Walaupun lapisan ozon tidak terlihat, kehidupan di bumi tergantung pada keberadaannya. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adanya gas klorofluorokarbon atau CFC. Gas CFC berasal dari pendingin lemari es. Kemudian AC, air conditioner, dan parfum. CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. CFC terdiri atas atom karbon, fluor, F, dan klorin, Cl. Kandungan klorin dari CFC dapat memecah molekul ozon. Ketika CFC berada di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul CFC. Kemudian atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecah molekul ozon. Satu atom oksigen yang berikatan dengan klorin, sedangkan sisanya membentuk molekul oksigen atau O2. Proses tersebut berlangsung ketika terdapat klorin di atmosfer. Senyawa yang dibentuk oleh reaksi klorin dan atom oksigen tidak dapat menyerap radiasi matahari. Akibatnya akan semakin banyak ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala. Penurunan ozon tersebut terjadi pada bagian kutub utara Antartika. Fenomena ini disebut dengan lubang ozon. Setiap tahun konsentrasi ozon pada akhir bulan Agustus atau awal September mulai menurun. Pada bulan Oktober konsentrasi ozon mencapai titik terendah. Kemudian konsentrasi ozon akan terus naik dan lubang ozon akan hilang pada bulan Desember.